Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, sebelum kita memulai kajian, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda, jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini tentang ketika wasiat tidak sesuai hukum. Nah Kiai, bolehkah kemudian menunaikan wasiat yang bertentangan dengan hukum waris Islam Kiai? Misalkan yang dibagi itu lebih dari sepertiga, ataupun juga ada misalnya pihak-pihak tertentu yang diberikan lebih besar proporsionalnya begitu Kiai. Jadi Mbak Eva, ini tema yang menarik karena bicara tentang harta yang kata orang tuh uang tidak ada saudaranya. Ini yang sering mengakibatkan perpecahan di kalangan keluarga sepeninggal orang yang memberikan warisan tersebut. Apakah itu bapak, apakah itu suami, paman dan sebagainya. Oleh karena itu harus kita pahami dulu nih Mbak Eva, wasiat itu didesain secara umum menurut para ulama itu bukan untuk ahli waris. Jadi karena ada hadis Nabi yang menyatakan la wasiyata li warithin. Karena ahli waris itu kan sudah dapat bagiannya dengan ilmu waris tadi. Maka wasiat itu didesain itu bukan untuk ahli waris, tetapi pada asalnya itu untuk kebaikan. Misalnya bapak ingin misalnya punya tinggalan berupa tanah wakaf untuk masjid, maka dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, sepertiga maksimal dari harta ini tolong diserahkan kepada A, B, dan C. Itu teknis saja gitu loh. Nah ini sebetulnya desain wasiat yang awal. Kemudian yang kedua, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena ini para pemirsa harus ingat, meninggalkan ahli waris, apalagi itu asobah itu anak, itu dalam keadaan kaya berkecukupan, itu pahalanya besar Mbak Eva. Ini kadang-kadang ada yang salah paham, saya ninggalkan warisan untuk anak, itu tidak bangga sebangga saya memberikan warisan saya itu untuk pesantren dan masjid. Ini salah Mbak Eva. Gitu loh. Karena anak itu adalah penerus. Anak itu kan penerus sujud saya. Anak itu penerus ilmu saya. Anak itu penerus dari kita. Maka kita perlu memberikan sarana dan prasarana agar dia bisa berkecukupan. Jangan sampai kita berbuat satu kebaikan tapi mengakibatkan orang lain tuh jatuh pada dosa. Misalnya Mbak Eva, kalau saya wasiat tadi kata Mbak Eva, boleh nggak kalau lebih sepertiga? Kita bicara perasaan Mbak Eva. Bagaimana rasanya seorang anak ketika misalnya separuh hartanya itu diberikan kepada masjid, kepada pesantren, sementara dia juga butuh itu untuk meneruskan kewajibannya sebagai hamba Allah gitu. Jadi kita harus perbaiki dulu nih mindsetnya, bahwa memberikan anak modal, meninggalkan harta agar anak apalagi itu nanti ada cucunya, meneruskan kewajiban hidup, itu juga tidak kalah pahalanya Mbak Eva dengan sedekah. Oleh karena itu para pemirsa, dia tidak didesain untuk kemudian lebih dari sepertiga. Nah, persoalan yang ketiga adalah bagaimana kalau ada wasiat kepada ahli waris atau ada wasiat yang nilainya lebih besar dari sepertiga. Nah, yang pertama Mbak Eva, ulama berpandangan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Membolehkan pun dengan syarat, boleh wasiat kepada ahli waris, tetapi syaratnya seizin ahli waris yang lain. Gitu loh. Dan ini kan tidak mudah. Jadi gitu harus loh. transparan juga begitu ya. Ridho, kerelaan semua, bukan ahli waris satu loh. Kalau ahli warisnya ada 10, maka 10 ini harus ridho bahwa salah seorang dari mereka itu mendapat tambahan sepertiga atau bahkan lebih dari itu, harus izin ini semua.
Maka dulu guru saya Mbak Eva ya, itu ngasih solusi yang jauh lebih bijaksana. Apa itu? Kata guru saya gini, wasiat itu nggak ada akadnya Mbak Eva. Itu kan sepihak. Ya, saya mewasiatkan harta saya A, B, C, D. Sementara kata guru saya, ada yang lebih bagus dari itu. Apa itu? Hibah di masa hidup. Gitu loh. Seorang ayah asal ini dengan parameter yang benar. Tahu misalnya Mbak Eva, anaknya ada 4 atau ada 6. Yang satu ini hidup dalam kekurangan. Tapi yang satu ini, yang lainnya hidup dalam kecukupan. Kemudian dia melihat nih, di masa hidupnya, kakak-kakak atau adik-adik ini kepada kakak yang berkekurangan ini kurang memberi perhatian. Maka sang ayah bilang, oh ya saya sudah besarkan mereka, sudah bisa ini, tapi yang ini kurang. Nggak ada salahnya tuh Mbak Eva, dihibahkan. Ada akadnya, ada saksinya, dan itu tidak berkaitan dengan ahli waris yang lain. Sehingga dia punya kekuatan hukum yang pasti. Nah, nanti dia punya celah hukum itu, kalau hibahnya menjelang kematian. Itu lain persoalan lagi ya. Kalau ada tuduhan, dia ingin pilih kasih dan sebagainya. Tetapi secara konsep, ini baik. Karena ada hitam di atas putih sebelum si bapak meninggal, dan kata guru saya itu baiknya diumumkan kepada semua anak-anaknya. Jadi bapak ngumpulin nih nak, ya kamu sudah punya ini kan rezeki dari Allah, tapi kakakmu misalnya ini yang sudah usianya ini tidak ditakdirkan oleh punya keluasan rezeki, bapak mikir anaknya gimana ya, misalnya nih ya, kalau tanah yang itu sudahlah buat kakak, bapak mau hibahkan. Nah ini kan sebenarnya tidak menunjuk persetujuan mereka, tapi mereka tahu ketika bapak masih hidup itu tidak dikarang-karang. Wasiat ini kan yang jadi tuduhan nanti, ya ini kata siapa, oh saya kok nggak dengar ini, macam-macam lah ya. Dan ini kan tidak baik ya dalam hubungan keluarga. Itu pesan guru saya Mbak Eva. Oke, jadi harus ada keikhlasan ya sebetulnya. Iya, ya, transparansi. Itu karena ya, ini kan berkaitan dengan hak adami. Jadi pada harta waris itu kan sebetulnya miliknya itu menjadi kongsi kan dari anak-anak itu gitu. Sekecil apapun kita tidak membagi itu secara benar, maka di situ ada harta orang lain yang kita makan. Oke, nah Kiai sekarang kita masih bicara soal harta juga nih Kiai, tapi ini istilah lain wakaf Kiai. Nah kita mendengar ada istilahnya wakaf produktif gitu ya. Nah ini apa maksudnya? Apa perbedaannya dengan wakaf tradisional sebetulnya Kiai? Iya, wakaf produktif itu Mbak Eva, itu adalah wakaf yang bisa menghasilkan uang. Kita kadang-kadang mewakafkan sesuatu yang membutuhkan uang. Contoh, saya mewakafkan tanah ke Mbak Eva. Mbak Eva, ini saya wakafkan tanah. Untuk apa Pak Faiz? Ya untuk sekolah. Saya cuma ngasih tanah. Gitu. Maka kemudian Mbak Eva, kan jadi pusing juga mikir amanah. Cari dana untuk membangun ini. Kan begitu. Lain halnya, kalau wakaf ini namanya wakaf produktif. Nah sekarang itu misalnya ada orang yang mewakafkan dalam bentuk sesuatu yang terkait dengan uang. Misalnya mewakafkan sukuk. Nih sukuk negara ya, yang syariah itu kan. Nah sukuk negara ini diwakafkan. Apa yang diwakafkan kan pokoknya. Nih saya punya sukuk negara nilainya 10M. Ya, nanti dalam 1 tahun kan ada return berbagi hasil yang akan dimasukkan oleh pemerintah menjadi bagian saya. Maka yang seperti ini kemudian saya wakafkan nih. Untuk apa? Misalnya pemberdayaan ekonomi. Kita cari nih, ada orang yang punya keahlian, dia miskin itu bukan karena nggak bisa bekerja, tapi dia tidak memiliki akses permodalan. Maka return yang didapatkan, bagi hasil yang didapatkan dari sukuk ini, kemudian dimanfaatkan untuk modal itu. Gitu. Ini namanya produktif. Misalnya Mbak Eva, beli sukuk negara, kemudian ada nazir wakaf produktif ini, di banyak lembaga filantropi. Misalnya Mbak Eva wakafkan. Wakaf ini kan bisa 2 Mbak Eva. Bisa mu'abbad selamanya, bisa mu'akkad dibatasi oleh waktu. Jadi Mbak Eva wakafkan sukuknya misalnya, Mbak Eva punya uang misalnya 1 miliar berikan sukuk, ini saya wakafkan ya selama 5 tahun. Untuk siapa Mbak Eva? Oh saya wakafkan untuk misalnya peternak sapi. Maka kemudian hasil keuntungan diberikan bibit sapi itu, gemuk-gemuk dijual. Nah ini kan produktif. Produktif di mana Mbak Eva? Karena mengentaskan mereka kan. Dari asalnya mengemis menjadi pekerja. Nah ini namanya wakaf produktif. Nah Kiai, bagaimana kemudian tata kelola ideal wakaf produktif ini sehingga
tidak juga melanggar prinsip-prinsip syariah gitu. Apa yang mesti Yang pertama berbasis investasi, Mbak Eva. Investasinya jangan rugi gitu loh. Sama dengan investasi dana zakat. Ini beda-beda tipis sebenarnya aturannya. Dana zakat tuh boleh diinvestasikan, kemudian dibagikan sebagai dana bergulir. Tapi ada syaratnya, tidak pada usaha yang bisa rugi. Orang tanya, masa Pak Faiz ada usaha yang tidak bisa rugi? Kalau dengan hitungan ekonomi modern ada, Mbak Eva. Misalnya toko retail modern itu, atau di mana orang jualan makanan misalnya, itu kan boleh dikatakan, atau bengkel sepeda motor misalnya. Nah itu boleh ditaruh di sana. Jadi kalau ada wakaf produktif, misalnya ada saya mewakafkan tanah nih Mbak Eva, misalnya 5 hektar. Tapi mau dibangun apa gitu loh. Nah lebih baik misalnya ya, saya wakafkan 1 hektar aja. Yang 4 hektar ini misalnya nantinya saya jual dulu nih Mbak Eva. Setelah jual, saya bangun ruko misalnya. Gitu. Atau saya bangun tempat jualan makanan. Nanti siapa yang boleh berjualan makanan di situ? Orang miskin yang berhak menerima zakat. Mereka boleh pakai area ini, jualan makanan, gratis tanpa sewa. Sehingga keuntungannya itu kembali hampir 90% untuk mereka. Gitu loh. Nah ini namanya wakaf produktif. Nah semoga penjelasan kayak tadi bisa menginspirasi pemirsa. Untuk kalau kemudian mau wakaf, mungkin ada baiknya melakukan wakaf produktif ya. Baiklah Kiai, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi dengan topik lainnya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.